Sebenarnya lagu Nahawan. Ini lagu langgam Quran yang dipakai sama mereka. Hanya saja karena orang Indonesia lebih tahunya India dulu, akhirnya kalau kita pakai ini, itu dikiranya adalah langgam India yang kita masukkan ke Al-Quran. Tapi orang mengira kayak gitu ya, baca Al-Quran, Fatihah kayak lagu India pasti. Kalau kata guru kami juga dulu, gurahnya gurah alami aja. Ketika berwudu kita istimsyak, kita betul-betul hirup dengan. Tapi kalau saya ngelihat dari Instagram Ustadz Daeng itu kayaknya lebih identik ke azan gitu loh Ustadz. Karena kenapa? Kita ini melihat situasi saat ini, saya bilang apalagi di Indonesia juga, itu ketika orang baca Quran, orang sudah banyak fokusnya kepada lagunya, bukan kepada maknanya. Akhirnya kita raciklah masukkan ke azan. Dan itu memang kenapa dibilang Kurdi? Kurdi ini kan nama daerah di India, di sekitar India sana kan, yang berkal Quran. Makanya kami punya prinsip itu adalah bawalah Al-Quran kemana-mana, maka Al-Quran akan membawamu kemana-mana. Para penonton podcast Ruang Tamu, kali ini kita kedatangan seorang qori. Wah, ini lagu-lagunya luar biasa, suaranya juga luar biasa, sangat tinggi dan indah sekali. Kita sambut dia, ada Ustadz Daeng Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya berasal dari mana sih? Saya aslinya orang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya. Orang bilangnya saya dari Makkah. Makassar. Makassar ya. Jauh ya? Jauh sekali. Karena saya, kalau ibu saya orang Bone, bapak Selayar. Selayar itu kepulauan, satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi. Jadi kalau kita dari sini 2 jam lebih pesawat kita ke Makassar. Dari Makassar itu naik bus lagi ke Pelabuhan Bira, itu kurang lebih 5-6 jam. Habis itu belum nyampe, nyebrang lagi pakai kapal 2 jam, kapal feri. Itu pun kapal ferinya dalam satu hari itu cuma 2 kali. Oh iya. Ya, jadi kalau terlambat berarti cari hotel di situ atau ngeblangsat di situ dah. Kalau ketinggalan. Nah, baru kita nyebrang 2 jam, nyampe sana pelabuhan 1 jam lagi ke rumah, ke kota. Ustadz, kalau aku pengen tanya nih, katanya ya, bukan katanya sih, kayaknya ini valid sih. Ustadz pernah jadi imam taraweh di Amerika, itu gimana ceritanya? Alhamdulillah 2021 imam di sana di Washington DC. 2021. Tapi kan ibaratnya di sana pasti mayoritas bukan Islam kan, bukan Muslim kan? Ya, tapi alhamdulillah tempatnya itu adalah Indonesian Muslim Association in America. Jadi masjid itu dulunya gereja. 5 tahun katanya nggak ada jamaahnya. Akhirnya dibelilah, kalau nggak salah di zamannya Pak SBY. Iya. Saat itu akhirnya disulaplah menjadi sebuah masjid. Sebuah masjid. Ya, dulu itu gereja dulu. Berapa lama? Sebulan lebih. Dan banyak apa? Lumayan banyak karena itu masjidnya jamaahnya umum. Makanya yang repot itu kalau pas 10 hari terakhir Ramadan kan 15 hari kan kunut tuh. Nah, ketika kunut itu semua negaranya pengen disebutin. Jadi kalau misalkan Allahumma ansril ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Gaza Palestin. Dia pengen disebut wa fi Suria wa fi Rohingya wa fi Iraq, Iran, Afrika, Bangladesh. Itu minta disebutin semua. Permintaan mereka ya? Permintaan mereka. Jadi saya bukan mikirin negara apa lagi yang harus saya sebut. Nanti kalau ada yang kelewat misalnya itu, wah. Iya. Kalau kelewat ditungguin tuh. Selesai ceramah, selesai tarawih, Ustaz, naik haji belum disebut. Oh iya, sebelum besok ya. Berarti Ustadz secara kan ini di Amerika ya, berarti Ustadz jago bahasa Inggris juga dong? Enggak juga. Terus pakai bahasa apa? Komunikasinya.
Inggris Bugis. Tapi itulah artinya, itulah pertama adalah takdir. Takdir itu harta kau nggak bisa apa-apa, takdir akan membawamu kamu ke sana. Yang kedua, saat itu mereka, teman-teman kita di Amerika sana itu melihat video kami yang saya duet, trio azan, saya Syamsul Firdaus dan Iping Topang. Syamsul Firdaus ini juara 1 di Turki. Si Ban Cuping ini aktor tapi gondrong dan luar biasa, suaranya bagus. Nah, ternyata mereka katanya rapat lah, siapa yang mau kita undang duluan nih dari tiga orang ini. Maka alhamdulillah hasil keputusan rapatnya adalah Daeng Syawal. Oh, Masya Allah. Padahal kita bukan siapa-siapa ibarat dibandingkan Ustaz. Sini Samsuri Firdaus yang juara di Turki, juara pokoknya juara internasional berapa kali. Cuman ibaratnya itulah, rezeki itu tidak tergantung kepada juaramu. Rezeki tidak bergantung kepada pangkatmu ataupun titelmu. Nah, ya, alhamdulillah rezekinya kita orang pulau datang. Tapi nggak lama ya, 1 bulan ya. 1 bulan habis itu sebenarnya diminta lebih juga, cuman kan kita juga nggak bisa juga lama. Terus berangkat lagi ke Connecticut 3 bulan lebih. Tapi ada yang mengganti di setiap. Ada. Itu sebenarnya perekrutannya gimana sih? Kebetulan kalau sekarang itu adalah orang Sulawesi juga yang sekarang di Washington DC. Karena itu salah satu anak emasnya Pak Menteri Agama. Dan memang bagus. Bagus Dulu ya. beliau di Dubai dulu, di Abu Dhabi. Imam di Abu Dhabi. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya. Kita ngomongin soal bakatnya Ustadz ya. Tadi aku dengar sedikit aja tuh udah, gitu kan? Pantesan bagus banget gitu kan. Nah, apa namanya tuh? Apa yang Ustadz bisa sekarang itu? Bakat apa memang Ustadz tuh memang tekadnya harus bisa kayak aku ya? Aku kan kadang nggak bisa pun aku bilang bisa karena kepepet gitu loh Ustadz. Gitu kayak aku nge-MC ini aku nggak bisa, jujur aja. Tapi karena kepepet jadi itu gimana tuh Ustadz? Ya, meskipun bakat harus ada tekad juga kan. Betul. Artinya dikolaborasikan, karena bakat juga kalau terpendam kan ada juga, ini bagus kamu bakatmu ini bagus, ini bakat terpendam ini, karena terpendam yang mending dipendam sekalian. Ini terpendam nih kan, bakat terpendam, akhirnya dipendam aja deh. Karena udah nggak bagus di telinga, tapi dengan tekad yang bagus insya Allah bisa diasah semua tuh. Ya ibarat kalau pisau kalau nggak diasah juga kan tumpul juga. Betul. Jadi harus bakatnya juga oke, dan dibarengi dengan tekad yang kuat. Tapi emang dari kecil sudah belajar lagu-lagu Kori gitu, Ustaz? Ya dari kecil. Saya mewakili Selayar itu ke MTQ Provinsi kelas 3 SD. Juara Kalau di provinsinya belum. Kalau di kabupaten juara alhamdulillah. di usia berapa tuh? Jadi kelas 3 SD berapa tuh? 8 9 tahun lah. Kan 9 tahun ya, masih kecil banget ya. Ya masih diangkat ke bos saking kecilnya dulu. Masih dicengin sama Pak Kemenak waktu itu. Apa dia bilang, kau tidak cari ibumu kah? Mau nyusu katanya. Karena masih kecil sekali. Ya. Tapi orang-orang sana tuh luar biasa suara-suaranya. Jadi emang banyak lah jebolan-jebolan misalnya dari Sulawesi, dari Kalimantan, itu bagus-bagus suaranya itu. Bakat atau memang turunan itu dari Sulawesi? Nampaknya ya memang kayaknya, contoh nih kalau kita lihat Dangdut Academy yang juara-juara itu, Iya, betul. rata-rata orang Sulawesi. Orang Sulawesi benar. Itu rata-rata Berarti memang dari Sulawesi itu banyak sekali yang suaranya. suaranya juara, termasuk yang di Selayar itu kan Atik Kodong, dia juara 2. Dan juara 1 Lesti, Ya, juara 2 dia, ya. tukang Selayar nih. Tapi juara dia, bagus suaranya. Memang bagus suaranya. Artinya memang saya pun sering ditawarin untuk daftar dulu. Nah, Ustadz itu belajar lagu-lagu Kori ya kita bilang ya. Itu sejak kapan sih Ustadz? Apakah dari SD misalkan gitu, atau memang Ustadznya otodidak aja gitu karena ini kesempatan? Atau diajarin orang tua misalnya. Diajarin sama ada om saya itu, sepupu itu Kori nasional juga memang. Nasional, dan memang suaranya masya Allah. Itulah salah satu menjadi penyemangat saya juga untuk belajar sama beliau. Dan kita belajar dulu itu sangat ini ya, memang dari tekadnya memang. Karena kami dulu kampung saya kan pulau.
Oh. Dan tidak dibilang itu di pinggir jalan nggak ada lampu ini. Kita masih pakai Semprong ya. pakai senter, ada Ah. pakai obor, Iya. pakai lampu strong kan ya. Kalau ini, nah sekarang, enak sudah orang belajar, tinggal klik keluar tuh. Iya. Tinggal klik keluar. Nah, dulu kami nggak ada lampu. Bahkan kami caranya itu saya bertiga sama kakak saya, kakak yang ke-5 sama kakak ke-6. Saya kebetulan anak ke-7 Oh. dan 8 bersaudara. Nah, akhirnya kami nunggu motor tuh. Datang begitu motor datang, nah dari kejauhan sudah ada tuh. Kami numpang senter lampu motornya. Jadi, ya udah, baru kita lomba lari tuh. Kadang kita dimarahi sama yang punya motor. Kamu ini nanti kalau ditabrak, tapi dia nggak tahu niat kita itu untuk numpang lampunya. Saya bilang insya Allah jadi amal jariah untuk. Kita nggak tahu siapa orangnya, tapi pokoknya ada yang lewat kita lomba lari dulu juga untuk numpang lampu ya. Maka harus tekadnya juga dan memang kita belajar dari kecil. Iya, jadi terlatih lah ya. Jadi bakat memang ada, suara juga ada, terus belajar, terlatih. Dan lingkungan. Lingkungan kita juga ya alhamdulillah. Dan memang suara kami kan kami orang pulau. Jadi mungkin kalau ngobrol Kenceng. Kencang ya. Woi, padahal cukup kan. Woi, kan? Udah selesai. Iya, karena angin posisi. Nah terus kan satu kan suaranya memang benar-benar bagus. Kenapa sih harus lagu-lagu Al-Quran? Kenapa nggak kayak band gitu? Kan ibaratnya tampang juga ada, ya kan? Karena nggak punya tampang. Enggak, tampang juga ada. Suara bagus gitu kan. Ibaratnya orang-orang pasti memilih jalur lagu-lagu yang kayak band misalnya atau kalau nggak single gitu kan. Kenapa harus lagu-lagu Korea atau lagu-lagu Al-Quran ini? Kalau untuk lagu-lagu saya juga nyanyi pop juga tapi pop religi. Ada terus selawatan juga dan juga kode tentunya. Saya tertarik sama kisahnya Syekh Syarif Rashid Al-Fasih. Waktu itu beliau belum jadi seorang imam yang luar biasa. Beliau ketemu sama kawannya di Mesir tuh kalau nggak salah. Jadi ditanya beliau bertanya ke Syarif Rashid, Misyari, ente bisa nggak pertanggungjawabkan suara ente? Nggak usah dulu dosa bohongmu, nggak usah dosa matamu, dosa yang lain, dosa suaramu aja dulu. Contoh misalkan nih, kita punya lagu yang mengajak kepada kemaksiatan. Maka berapa banyak orang yang bermaksiat karena lagu kita, maka sebegitulah banyaknya dosa jari kita. Alhamdulillah. Sama dengan pemeran film lah atau sinetron yang buka aurat atau yang maksiat. Nah, seberapa banyak pasang mata yang menonton, nah sebegitu itulah dosanya. Maka tergantung kita mau alihkan kemana nih bakat kita nih. Nah, kalau kita mau nyanyi pop atau yang bukan religi bisa aja. Ya, suara kita juga insya Allah bisa lah kita beradum, entah itu tingginya ke atas, bisa aja. Tapi tinggal kita arahkan ini bermanfaat untuk umat atau tidak. Walah. Kan? Karena bisa nggak kita pertanggungjawabkan nih suara kita? Aduh. Ya jangan sampai nanti malah beda lagi ya Ustadz ya. Iya. Betul. Kita dituntut nanti. Tapi sering ya kalau kita nyanyi pop gitu. Iya, saya kalau latihan suara tinggi kadang memang saya pakai Bang Judika. Oh, tinggi banget dia. Latihan nada tinggi memang kan? Berulang kali kau menyakiti, berulang kali ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Itu kan olah suara semua itu. Tapi kita mau arahkan kepada yang positif. Iya, betul. Ngajak kemaksiatan atau kepada ketaatan. Jadi itu sebagai tolak ukur untuk latihan aja gitu. Jadi saya untuk latihan aja. Nah, atau kalau kami pernah latihan bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi,
hanya kita berdua. Itu kan semua kita untuk latihan aja. Baru kita terapkan ke Al-Quran. Misalkan kita pengen lagu Ar-Rahman. Kita sambil olah seperti itu. Jujur ya Ustadz ya, ini suara terbagus kedua yang aku dengar selama hidup. Yang pertama Allah. itu waktu aku datang diundang ke kajian, namanya dia dari Mekah, Al-Laushi ya Beb ya. Syekh Al-Aushi. Itu saya sampai merinding lagi sholat sampai nangis Ustadz. Ya. Saking merdunya suara beliau. Dan ini saya menemukan suara yang merdu lagi kedua setelah dia. Allahu Akbar. Gitu. Makanya saya bagus banget. Padahal belum disaring loh ini. Kemarin beliau bareng sama kami juga, Syekh Abdurrahman Al-Aushi, di acaranya Hijrah Fest. Iya betul. Bapak datang juga ya. Kebetulan saya imam maghrib, beliau imam isya. Oh. Kalau beliau kan versinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Beliau agak Ini tipis. merinding. Ya begitu ini ya. Ini kayaknya setan-setan yang di badan gua pada bergejolak. Tapi dari lagu-lagu Al-Quran, kan ada 7 bayati dan seterusnya, ziharka dan sebagainya, Rush. Itu sebenarnya ada nggak yang paling disenangi gitu lah dari lagu-lagu itu? Saya sukanya Bayati, Nahawan. Kenapa lebih identik santai, lebih mendayu-dayu? Betul. Dan mendayu-dayu. Ya. Kalau kayak ziharka kan tinggi kan gitu. Zauknya rasanya lebih dapat. Sama dengan ada lagu India yang sebenarnya lagu Nahawan. Ini lagu langgam Quran yang dipakai sama mereka. Hanya saja karena orang Indonesia lebih tahunya India dulu, akhirnya kalau kita pakai ini, itu dikiranya adalah langgam India yang kita masukkan ke Al-Quran. Contoh. Tujhe dekha jana sanam. Pernah nggak dengar lagu itu? Pernah. Pernah. Pernah dong pencinta India ini Ustaz. Pyar hota hai divana sanam. Nah, ini kan lagu Nahawan sebenarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masuk juga ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi orang mengira kayak gitu ya, baca Al-Quran, Fatihah, kayak lagu India pasti. Pyar hota hai divana sanam, pyar se kaha jaye hum, la 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 la. Iya. Ini Ustaz ada gurah nggak sih? Enggak, saya Beneran. Karena tuh kan ada dicolok gitu kan. Sampai 5 kali, 7 kali loh, saking pengen bagusnya. kalau kata guru kami juga dulu, gurahnya gurah alami aja. Ketika berwudu, kita istimsyak, kita betul-betul hirup dengan lebih Saya kuat. dulu sampai harus gurah loh Ustaz. Wah. Bener. Berarti penyanyi juga, Bang? Iya, penyanyi juga. Ini kalau dites suaranya enak nih. Ini bakat yang terpendam tadi bukan ya? Ini dipendam. Bakat yang terpendam dipendam bener. Tapi kalau saya ngelihat dari Instagram Ustadz Daeng nih, itu kayaknya lebih identik ke azan gitu loh Ustadz. Sering banget bahkan ke anak-anak kecil gitu, ke santri-santrinya gitu. Dari ribuan video yang kita ada di YouTube, Ya. TikTok ataupun di mana, memang kebanyakan azan. Nah, Karena kenapa? Kita ini melihat situasi saat ini, saya bilang apalagi di Indonesia juga, itu ketika orang baca Quran, orang sudah banyak fokusnya kepada lagunya, bukan kepada maknanya. Jadi ketika kadang berbicara tentang walahum azabun azim, tentang azab yang pedih, Allah bergembira gitu. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka
kamal haqqa. Jadi nanti orang ini fokusnya kepada lagu. Orang koritnya lagi berbicara tentang kiamat. Allah. Ya, Saya aja takutnya ada lagu. ya kan? Tapi bagusnya juga alhamdulillah mereka masih pengen mendengar. Ini positifnya. Positif. Sisi lainnya alhamdulillah masih mereka mendengarkan langgam. Mengucapkan kalimat Allah kan gitu. Tapi kan Walaupun kurang pas. terlalu berlebihan. Jadi makanya saya kalau azan lu terserah karena bukan Quran. Lu mau berlanggam mau seperti apa karena bukan Quran. Iya sih benar-benar. Kalau Quran kan harus hati-hati kita nih. Oh, iya. Harus hati-hati, bahkan ada dalil mengatakan nanti ada orang yang hanya membaca Quran itu hanya sampai ke tenggorokannya saja. Bagus, tapi sampai ke tapi nggak sampai ke hati, nggak sampai menambah keimanan kita. Makanya kan salah satu ayatnya kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apakah ketika qari membacakan Al-Qur'an itu bergetar ke hati kita? Nah, dan bertambah gak keimanan kita? Tapi kalau saya lihat di Instagram Ustadz nih, biasanya yang sering dilakukan itu kan di azan itu kan lafaz hayya 'alas sholah ya. Nah, kalau ada apa sih? Kurdi itu Ya. gimana itu? Jadi Lagu Kurdi atau gimana? azan langgam Kurdi. Langgam ya, nada sama nada Kurdi. Jadi ini memang alhamdulillah ini booming di mana-mana. Sering banget. Antum keliling Indonesia ketemu aja orang men. Bahkan di luar negeri. Kami ke Vietnam, asli Vietnamnya pakai langgam Kurdi. Ketemu sama kami, dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab nggak bisa juga. Ya udah, video diambil HP-nya. Bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat. Nah, kita ke Makkah juga apa segala macam. Alhamdulillah orang ngenalin kita. Bahkan kami naik taksi gratis. Gara-gara lihat kami, Inta masyhur fi YouTube. Nah, Bilal, langsung dia bilang bisa foto. Terus ngapain di sini? Kami mau pergi ke hotel. Udah sini saya antar gratis. Padahal asli orang sana orang Makkah. Tapi sebenarnya langgam Kurdi ini dari kapan sih Ustadz mengenal? Sebenarnya kan ini kayak kalau ini langgam ini ibaratnya kami yang racik juga kan racik. Ini selama ini azan itu azan Makkah aja, azan Madinah. Ibaratnya nggak ada pembaharuan yang ini. Maka kita racik-racik kok kalau ini begini bunyi enak kali ini. Akhirnya kita racik lagi masukkan ke azan. Dan itu memang kenapa dibilang Kurdi, kayak Kurdi ini kan nama daerah di India, apa di sekitar India sana kan. Kurdistan. Nah, jadi kayak India memang. Hayya 'alas shalah. Jadi itu kayak di saya apalagi ada pencinta India tadi kan katanya itu enak itu. Sampai Ya kan enak itu. Makanya Betul, kita kasih langgam Kurdi. Jadi sebenarnya langgam Kurdi ini dari Ustadz Daeng Sawal. Ya Allah. Untuk langgam yang ini, tapi Kurdinya memang ada memang. Iya, maksudnya artinya dari Ustadz Daeng Sawal gitu. Ya. Di azan ini. Saya mikir loh, dari 7 lagu di Al-Quran kan tadi yang sebutkan Bayatis terus Tahawan Rosya Sika Siharka dan sebagainya, itu kok saya baru dengar gitu ada Kurdi katanya, Kurdi gitu kan, langgang Kurdi gitu kan, saya baru dengar gitu. Tapi selalu lafaz langgang Kurdi ini dilantunkan di azan, di hayya 'alas sholah. Spesifiknya di situ atau mungkin bisa nggak di asyhadu Allah? Kalau di asyhadu alla ilaha illallah kan nadanya seperti asyhadu alla ilaha illallah. Biasa. Mungkin mari coba mungkin. Kalau saya nyoba nanti kamera pada rusak. Luar biasa beneran. Nah, itu yang dan jadi kalau Kurdistan. jadi teman-teman di sana itu di Mutawif di Makkah itu karena kami datang ke kebun kurma, kita belanja kurma ini langsung kasih mic sama ke saya.
Ya Allah. Disuruh sholawatan, disuruh azan. Bukan waktu sholat. Bukan. Cuma pengen dengerin azan Iya. aja. Karena mereka lihat di media sosial. Dan itulah kan, makanya kata teman-teman itu di sana Mutawif, ini ngeri artis internasional kita ini katanya. Soalnya kalau artis misalkan di Indonesia, mereka terkenalnya paling di Asia atau yang bahasa Melayu, Malaysia atau. Ya. Sedangkan azan masuk ke seluruh dunia. Betul. Iya. Saya dan ini langgam ini Bangladesh, di Yaman, Pakistan apa. Nah, Bangla, ada nih Bangla. nah, pertanyaannya gini Ustadz, kan tadi azan dilantunkan menjadi lagu. Iya. Itu sebetulnya diperbolehkan gak sih? Azan di Jadikan lagu gitu loh. Oh, kalau untuk Al-Quran, saya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, selama tajwidnya itu masih aman, maka silahkan. Selama Terjaga. tajwid ya. Ya, tajwidnya kan ini tajwid yang paling utama. Tapi kalau yang pendapat yang kedua ini memang mutlak haram. Harus dari 7 saja ini. Ya. Yang suka begitu sih. Kadang ada Ya. dua kayak kita kemarin ya pembahasan ini ada satu ini nggak boleh ini. Ya, Tergantung kita betul. mau mana ya. Pendapat yang Ustadz ya. mana? Kalau saya sih percayanya adalah Islam selalu memudahkan. Nah, Jadi saya mencarinya pendapat yang memudahkan. jadi ada mudah, ada yang jadi Indonesia ini kan apa ya? Islam ini mudah, tapi Betul. bukan memudah-mudahkan. Iya. Hanya harus kalau yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita. Betul. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Kesulitan. Tapi yang penting jangan kau permudah-mudah. Benar. ini. Jangan karena Iya. benar-benar. Jangan digampangkan. Tapi Ustadz tadi kalau Al-Quran memang nggak bisa dipakai nada kurdi, langgam kurdi. Boleh. Iya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, bisa semua. Nah, kali itu memang bisa. Nah, ini contohnya untuk yang audiens kita di TikTok itu. Ada Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Arab Saudi, Amerika, Pakistan, Thailand, Irak, Tanzania, Filipina. Ya, jadi Itu yang paling tinggi. iya yang ada ininya kita. Jadi alhamdulillah kita kemana ada aja. Karena ini kan khas kita nih. Ini peci ini khas Bugis. Khas Bugis, benar-benar Sulawesi. Makanya saya kemana-mana kita bawa ini. Jadi udah menjadi ciri khasnya Ya. juga nih Jadi ya. kalau kita kemana-mana, kalau saya mau aman jalan-jalan kemana-mana, saya nggak pakai peci. Karena kalau orang nggak pakai peci, benar nggak ini Ustadz Daeng? Tapi kalau pakai peci nggak usah lagi nanya, pasti Ustadz Daeng. Iya benar. Ustadz itu untuk seluruh Al-Quran berarti benar-benar udah di luar kepala Aduh, di luar kepala jauh. Saya aja batal sampai ad-duha gitu loh. Berarti kan kalau Ustadz sampai udah bisa semuanya. Enggak juga. Kita mah kalau boleh habis. Saya yang habis Ustadz. Kan berarti kan hafid gitu. Amin ya Allah. Tapi dari berbagai negara ada gak satu negara yang diminta azan gitu? Tapi bukan Kemarin saya di Vietnam azan di sana. itu bukan lagi apa ya? Maksudnya bukan lagi tugas, tapi memang diminta. Kami kebetulan memang lagi ada bawa Quran yang berterjemah Vietnam. Kami bawa bantuan ke sana, sekaligus diminta azan di sana. Ya berarti bukan tugas untuk jadi muazin misalnya di masjid itu bukan. Untuk muazin satu waktu itu aja. Oh iya, maksudnya diminta untuk azan itu. Alhamdulillah. Sudah berapa negara Ustaz? Kita keliling untuk Kalau untuk azan baru Vietnam itu sama paling kalau untuk konten-konten baru Turki apa. Kalau konten mah ke Abu Dhabi, Dubai sambil ini bikin konten. yang tadi sama di Amerika itu ya. Masya Allah. Kalau di Indonesia sendiri, di kontrak di mana? Karena kita kan di Istiqlal. Saya muazin di Istiqlal, imam di Masjid Marinir, Angkatan Laut Jakarta Selatan. Sekaligus di kontrak di Indosiar juga. Jadi adzan maghrib sama subuh itu adzan kami.
Oh, Ya, alhamdulillah. Cuma di situ memang karena TV itu kan durasinya di press, iya. Betul, nggak boleh terbatas panjang, ya. terbatas jadi 3 menit aja. Dan memang azan kan nggak boleh panjang memang. Iya sih. Panjang, nggak boleh. Haram itu. Nah, Ustaz, oke, azan subuh ya. Di kalimat as-salatu khairum minan naum pakai langgam kurdi tadi. Kan biasanya di hayal sholat. Kalau as-salatu khairum minan naum, saya pengen dengar deh. Bisa. Lumayan gitu dengarnya enak. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Masya Allah. Baru kita. Ustaz, saya mau tanya di lafaz as-salatu khairum minan naum. Sepakat atau tidak sepakat ya Ustaz ini? Kalau di awal tadi as-salatu khairum minan naum, itu naumnya sedikit loh, pendek. Panjang as-salatunya. Yang kedua, naumnya lebih panjang. Tadi saya mau nyoal tadinya. Kalau kepanjangan naum berarti tidur aja gitu. Ada yang pernah tanya ke saya juga. Nah, itu gimana tuh? As-salatu khairum minan naum. Katanya biar sholatnya panjang, naumnya pendek kan? Iya. Gitu. Jadi Yang kedua malah naum yang panjang. Jadi orang gak bisa nyoal. Udah intinya gitu. biar ini, artinya memang itu nggak ada itu. Sholatnya aja panjang. Kan ada wawu sukun di situ. Naum, nggak ada hubungannya itu. Ya, cuma memang kadang ada aja orang yang cocok logi. Iya, biasa kan orang suka kayak gitu ya. As-salatu khairum minan naum. Sampai ya nggak boleh panjang lah. Lo mau panjang mau pendek, kalau orang mau tidur tidur aja. Ini kadang ada juga muazin sudah berapi-api dia. Ternyata dia di rumah berair-air. Orang sudah berapi-api di masjidnya berair-air di rumah. Berjamaah pula sama istrinya kan. Aduh. Iya, tadi saya tuh mau nyoal tadinya. Coba saya pengen tahu nih. Lafaz as-salatu khairum panjang mana nih? Ternyata dibikin 2 variasi, 2 bait. Yang awal as-salatu khairum minan naum pendek, yang kedua panjang. Ya udah saya gak bisa nanya akhirnya. Sama dengan dulu Kiai Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika sampai ke Istiqlal. Disuruh maju imam di Istiqlal, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Rakaat pertamanya dijaharkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu bangkit ke rakaat kedua, langsung Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini rakaat kedua itu diibaratkan seperti kita lagi di Makkah. Beliau lagi mamin, ya kan? Tetapi karena beliau paham di Indonesia mayoritas itu mazhab Imam Syafi'i, maka bismillahnya dijaharkan. Ya. Luar biasa. Dibesarkan bismillahnya. Datang baru juga berapa hari di Makkah. Saya di Makkah bismillahnya kecil. Sampai di sini kok besar lah ini. Nggak paham ini. Memang Indonesia itu kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Pokoknya antara 2 itu ya Ustaz. Iya. Kalau nggak gagal paham ya pahamnya gagal. Kalau anak-anak kecil yang biasa ditampilkan di Instagram atau di YouTube, itu sebenarnya santri Ustaz atau didikan atau gimana? Ada santri kita di rumah ada. Jadi kami kebetulan lagi merintis Rukimi namanya, Rumah Quran Imam dan Muazzin Indonesia. Jadi ada yang mungkin di rumah, ada yang bolak-balik, dan itu di beberapa di media sosial itu memang kita ketemu, misalkan kita lagi manggung di mana, ketemu sama orang itu. Dan bisa sebagus itu berkah media sosial aja. Mereka dengar, simak tutorial kita. Saya bilang luar biasa, saya bilang sekarang memang. Ada berapa orang itu Ustaz?
Yang santri-santrinya kalau Ustadz? di rumah sekitar ya baru 10 orang, 10 orang. 10 orang ya. Ya, Syaratnya suara harus enak Ustaz. Saya daftar dong Ustaz. Tapi suara saya nggak enak. nggak apa-apa. Syaratnya harus enak suaranya Ustaz. Kita bareng-bareng nanti. Dikurang lagi ya. Kalau suaranya nggak enak, syaratnya nggak apa-apa misalnya. Saya masuk nih. Jadi gampang aja sebenarnya itu apa? Kan nanti ketika ibaratnya kenal sama Ronaldo, Kenal? Messi, Kenal? Kapan kenal? apa? Pilih siapa? Nah, saya pilih Messi lah. Iya, iya, iya. Nah, ini kan pemain terbaik dunia kan? Iya. Nah, pertanyaannya ada pelatihnya nggak? Ada. Ada. Nah, sekarang ini banyak orang mau belajar tutorial aja terus. Nggak ada pelatihnya. Kalau tutorial aja, YouTube itu nggak bisa ngoreksi. Lo tadi agak fals tadi, nggak bisa begitu dia. Maka kita kudu ada mentornya, gurunya. Nah, ketika misalkan Ustaz saya nggak bisa tinggi suara saya, maka mentor inilah yang menunjukkan, oh kamu cocoknya langkahnya seperti ini. Oh kamu jangan banyak cengkoknya, kamu agak lurus-lurus sedikit, baru ya belok-belok sedikit lah. Itulah mentor lah yang menunjukkan. Jadi harus ada mentor. Karena kalau tidak ada gurunya adalah setan. Iya sih Ustaz, tapi kan kalau kita bakatnya dari sononya nih, suaranya kan nggak ada gitu kan. Belajar kayaknya gimana? Coba boleh coba mau dicoba habis. Nggak bisa Ustaz, terus. Suara saya nggak enak Ustaz. Coba dong, yang mana tahu langsung diangkat ya kan? Coba dulu. Apa yang mau dicoba? Yang Bebas. Diajarin sama Ustaz. Hayalah sholat itu aja kali ya. Ah. Boleh coba. Iya Ustaz, benar. Berarti turunin, misalkan nih. Ustaz lihat dulu. Tingginya. Hayalah sholat. Itu turunin. Hayalah sholat. Turunin. Sesuaikan. Jadi kita ini belajar sesuaikan dengan rate suara kita. udah lah lumayan buat malu-maluin diri. Malu dah jangan ditambah-tambah deh. Tapi beneran loh Ustaz. Jadi kadang-kadang kalau memang suara tuh nggak ada, kita mau belajar juga malu. Iya. Melengking. Makanya gimana itu Ustaz? Karena suami saya nih ya Ustaz, ini kan dia baru mau alap ya. Tapi dia tuh udah berapa kali jadi imam di masjid. Bukan azannya enggak, tapi dia langsung waktu itu ngimamin. Karena kan memang di mall ya waktu itu ya dua kali kayaknya kan. Nah, aku bilang, Apa? Zuhur asar apa maghrib? Oh iya benar. Kalau zuhur asar kan masih aman. Modal Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. nah, dia tuh kepingin banget bisa. Makanya dia kalau ada azan, dia coba-coba, tapi nggak nyampe tuh suaranya Ustaz. Nanti dirukimi nanti. Tapi kalau ada yang di Jayapura gitu sama bocil-bocil itu kunjungan atau memang Karena lagi safari lagi diundang. Safari berarti ya. Jadi diundang safari dakwah kemarin itu di Jayapura kami 22 titik. Jayapura habis itu terbang lagi ke Timika. itu dalam satu pertemuan apa beberapa hari? Ya, 10 hari kemarin 10 hari. Satu titik 10 hari. Enggak. Sekali jalan itu 10 hari itu udah 20 titik itu. Sudah itu 2 titik satu hari, ada yang 2 titik satu hari, ada yang kadang 3 titik satu hari. Semacam. iya sampai segitunya. Itu karena Al-Quran, karena luar biasa. Berkah Al-Quran. Makanya kami punya prinsip itu adalah bawalah Al-Quran kemana-mana, maka Al-Quran akan membawamu kemana-mana. Oh, Masya Allah. Ustaz, berarti kan Ustaz kan udah tahu nih Al-Quran, otomatis artinya juga udah ngerti lah ya pengertiannya ya kan. Karena gini loh Ustaz, ini pertanyaan sebenarnya keluar dari suami saya. Ya. Ya kan, jadi dia tanya waktu itu sama saya gini, kamu bisa baca Al-Quran? Bisa, aku bilang. Ya kan, karena aku juga alhamdulillah dulu udah khatam 2 kali ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Terus aku tanya, kamu ngerti ya? Dia tanya, ngerti nggak artinya? Saya bilang enggak. Ya. Terus ngapain kamu belajar Al-Quran katanya? Oke. Ya kan? Saya bilang, saya cuma dulu diajarinnya cuma baca doang. Nah, aku yakin lah Ustadz pasti ngerti nih. Terus kalau misalnya untuk arti-artinya tadi itu gitu kan, Ustadz apa sih namanya tuh? Tafsir. Tafsir. Tafsirnya itu Ustadz paham juga apa nggak sih Ustadz? Ya kita sambil belajar. Kebetulan kami di PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Oh, Kami pesan pantas ya. situ. Terus tadi berbicara tentang ngerti nggak artinya? Nggak ngerti. Nah,
Suatu ketika ada ilustrasi, dia punya seorang kakek punya cucu. Dia suruh cucunya ini, dia punya ember yang bocor, kotor, ya disuruh ambil air di sungai, suruh bawa ke sini. Nah, tapi kan bocor. Udah ikuti aja perintah saya. Datang dia, ambil, timba, bawa ke atas, sampai di atas sudah habis karena bocor. Isi lagi, sampai di atas habis, bawa lagi isi sampai berapa kali bolak-balik. Apa yang terjadi? Gimana? Apa yang terjadi? Saya bilang nggak ada apa-apa nih, nggak ada airnya. Tapi gimana kondisi kondisi embernya? Dia bilang bersih. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Itu tadi. Ternyata sedikit demi sedikit, meskipun kita nggak ngerti, itulah mujizat Al-Quran. Ini sebenarnya nggak masalah ya Ustaz, sampai Nggak sekarang saya masalah. nggak ngerti loh artinya. Ya, karena kan kita ini bukan alim, kita bukan ulama yang akan ini baca-baca saja. Tapi kan kalau kita nggak paham Al-Quran, berarti kan sementara Al-Quran kan konon katanya jadi pedoman hidup manusia gitu. Sementara kita nggak paham, cuman baca-baca aja gitu tuh. Jadi Al-Quran itu begini, kalau kamu pintar, maka ajarkan. Kalau belum pintar, ya kau belajar. Ini rasanya, ya kan? Nah, kita sampai makom di mana ini? Ya, makanya insya Allah Al-Quran itu nggak ada yang sia-sia. Hatta kau cuman hafal Al-Fatihah saja. Tapi betul-betul kau dawamkan itu luar biasa. Benar-benar paham ya Ustaz. Makanya kan kata dalilnya itu kalau kau baca Quran kau terbata-bata, itu dapat pahala juga. Alif lam Kamu banget itu itu dapat pahala juga. Tapi kalau yang lancar barang sama malaikat yang mulia, kalau kata hadisnya kan begitu. Jadi nggak ada yang sia-sia, pasti pahalanya ada. Iya. Kita sepakat lah Ustadz, apa namanya, hadis Nabi itu kan khairukum man ta'allabal Qur'ana wa 'allamah. Nah, kalau misalnya di usia kita yang udah gede nih ya, belum bisa baca Quran, gimana Ustadz? Susah nggak? Sementara kan sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nggak ada yang sia-sia dan nggak ada kata terlambat. Karena ada dulu dia datang dengan pedang, tapi dia pulang dengan cahaya yang terang. Ada dulu yang datang dengan hati yang keras, tapi dia pulang dengan hati yang luluh. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Dia dulu datang mau hantam, mau bunuh Nabi. Nah, Iya benar. Tapi ternyata begitu dengar adiknya bahkan yang masuk Islam, sempat dihantam juga adiknya ini. Tapi adiknya melawan kan, Fatimah juga namanya. Tapi ya berkah Quran yang dia baca itu, itulah masuk. Padahal ibaratnya udah terlambat, udah tua, udah gede. Tapi nggak ada kata terlambat. Karena orang yang bahkan mau membunuh Rasulullah, kini jasadnya terbaring di samping Rasulullah di Raudhah. Coba tuh. Masya Allah. Jadi nggak ada kata terlambat. Oh saya sudah umur begini, masih nggak ada kata terlambat. Tuh dengerin Beb, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Tapi dia Berapa bulan sudah mualafnya? setahun. Tapi udah mulai bisa Ustaz, udah mulai bisa. Jadi dia kayak tulisan gundul gitu ya. Kayak kemarin di mobil itu dia mulai baca tuh, Beb apa? Aku mau coba baca itu. Dia bilang, tapi bacanya gini, mas, kadang lama banget gitu kan. Jadi dia sama. Masya Allah gitu kan, kita kan cepet ya. Jadi dia tuh, tapi bener Ustaz, dia bacanya cuma lama gitu loh. Ya nggak apa-apa, begitulah namanya bayi, nggak langsung lari, merangkak dulu belajar, insya Allah. Tapi yang aku lihat sih sebetulnya malah bagus ya, karena perkembangannya itu kan dia memang benar-benar dari Nol. Konghucu kan.
kan Konghucu ibaratnya. dulu lah. Dari Konghucu dan sekarang dia juga udah ada gurunya juga Ustadz gitu Alhamdulillah, kan. harus ada guru. Iya, Kan tadi harus ada mentor guru. itu. Jangan sampai dengan urusan dunia kita sangat luar biasa ahli, tapi urusan akhirat kita. Jadi aku mau nanya juga nih Ustadz soal sholat kan, berhubung tadi kita ngomongin sholat ya. Ya, Kan ada orang sholatnya yang cepet banget bacanya, ada juga yang lama banget bacanya gitu kan Ustadz. Itu tuh sebetulnya boleh nggak sih Ustadz? Karena kadang-kadang saya sendiri ya Ustadz ya, lihat suami saya bacanya itu, baca Al-Fatihah aja lama banget, saya udah nyampe mana gitu loh. Nah itu gimana menurut Ustadz? alhamdulillah kalau lama berarti dia lagi menikmati dan ingin berlama-lama dalam taman yang indah. Hmm. Adapun yang cepat berarti dia ada sahabat juga dulu memang zaman Nabi dia sholatnya ekspres juga. Itu tapi nggak masalah Tapi kan? begitu ditanya apa dia bilang? Supaya setan nggak sempat menggoda saya. Iya, masuk. Cuman cepatnya sahabat kita nggak bisa samakan dengan cepatnya kita. Karena kualitas bacaan kita pastinya beda. Kualitas imannya kita pasti jauh beda. Ini masalahnya. Nah, apalagi yang kemarin kalau misalkan kita klik di media sosial, sholat tarawih tercepat di dunia. 23 rakaat 7 menit. Wah, La ilaha illallah. gimana tuh? Di Blitar kalau nggak salah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini ngajak. Nah itu gitu boleh nggak sih? Dan itu jelas itu kalau saya haram itu sampai nggak bisa ini. 7 menit. Ini malaikat aja susah menyatat sampai mana ini? Sampai mana tadi sini? Malaikatnya payah menyatat ini. Ya. Iya ya. Ya, kan artinya kan pertama bacaannya sudah keliru. Itu apalagi temaninannya. Ya kan? Kita aja ibaratnya yang belajar Qur'annya ya paling Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dia 350 km per jam. Iya itu dia makanya. Itu nampaknya sepupunya Rusi. Paling tidak makanya laju. Dan antum nanti kalau mampir sholat di situ jangan pakai sarung. Ini Kalau nanti antum lewat di sana lagi Ramadan taruh di sana jangan pakai sarung. Kenapa Ustadz? Tanggal sarungnya. Jatuh soalnya. Waduh sampai mana sudah? iya benar. Saking cepatnya jatuh itu. 7 menit. 23 rakaat. Enggak sah Ustaz ya? Hah? Enggak sah. Kalau saya ya kalau kita lihat ya gak sah ini. Nggak sah ya. Tapi kalau dilama-lamain juga sah nggak Ustadz? Justru bagus lah. Apa? Ada yang satu malam sampai satu hataman Quran. Di Temboro kalau nggak salah. Iya. Atau mendingan kayak gitu ya. Jadi dia lamanya di bacaan setelah Fatihahnya. Ya, jadi itulah bacaan Fatihahnya yang santai kan. Auzubillahi alaihi warattilil Qur'ana tartila kan kita suruh tartil dalam membaca Al-Qur'an. Tapi ya ini kalau yang tadi itu mazhabnya mazhab Valentino Rossi nampaknya itu. Kok saya kan biasa Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dia baru nyampe 2 Ustaz. Iya, artinya kita pun nyambung juga kan nih misalkan nih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini cara nyambungnya juga harus benar. Bener ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kan itu keliru. Keliru ya? Ya, sama dengan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid itu keliru juga cara nyambungnya. Terus yang bener gimana Ustaz? Sekalian belajar nih. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mau nyambung, qul huwallahu ahadunillahus samad. Nunnya. Iya. Ada nunnya ya. Berarti Qul nunnya di huwallahu bawah. ahadun kan, qul huwallahu ahadun. Timbul ada nun Ustaz? Karena itu kan dhammatain. Bantu cek. Qul huwallahu ahadun. Makanya Kan kalau di Al-Qur'annya kan kul huwallahu ahadun. Iya ahadun. Terus Allahus samad. Tapi kalau di wasol berarti Allahnya ada nggak di situ lafaznya? Alifnya. enggak ada. Makanya itu faedahnya qul huwallahu ahadun sama anil wasilah. Itu nggak ada alnya. Iya. Sama contoh misalkan di apa tuh soal Al-Qiyamah. Apa itu coba. Jadi kalau misalkan ini ya memang kaidahnya seperti itu. Kalau kita membaca kalau ingin disambung
Kalau ingin sambung. Nih, ila rabbika yauma idzinil masaq. Kan izin kalau dari segi khotnya kan nih. Khotnya kan dia nggak pakai ini. Ah, ini kan nggak ada alif. Jadi berarti kalau kayak gitu setiap tanwin ketemu dengan al maka timbul nun. Nun ziyadah apa nun wasol? Ini ahli tajwid juga. Tapi enggak. Tapi antum apa ya? Apanya di situ? Antum baru dengar atau bagaimana? Kalau antum nyambung bagaimana? Nyambung gimana? Kalau misalkan alif lasnya disambung. Yang tadi disambung. Ada nunnya. Iya kan? Qul huwallahu ahadunil. Aku malah nggak ada Ustaz. Iya. Kalau wasol harus ada ya. Harus. Oh, itu sama ini Kalau salah. misalkan Tapi untungnya dia bukan Fatihah ya. enggak Fatihah, tenang. Dan karena enggak paham enggak apa-apa. Ya aku Itulah- paham dan paham. Iya, enaknya lah yang berislam begitu. Kan tadi Allah lebih sukanya yang mudah kan? Betul. Enaknya itu. Asal udah tahu harus dijalanin. Ya. Jangan udah tahu tetap begitu ya Jelas Ustaz ya. itu offside sudah. Ustadz kalau nada dangdut misalnya dilagukan ke Al-Quran boleh nggak Ustadz? Karena ada sih waktu berapa tahun yang lalu. Bukan ada Kayak banyak. gimana? Kayak gimana? Tahu Ustadz saya nggak bisa. Ada waktu itu kan. Tapi kalau azan saya pernah dengar Ustadz. Gini. Hayya 'alas shalah. Itu kan lagunya Soimah. Aku turuti. Boleh nggak sih? Ya. Ada Ustaz. Kalau azan? Gitu. Kalau azan terserah. Oke ya. Karena bukan Quran. Nah kalau Al-Quran nih. Kalau Quran saya ambil kan tajuknya. Kalau tadi pendapat pertama tajuknya oke silahkan. Gini Ustadz. Saya contoh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim kan. Pas alaminnya. Alamin. Gitu tuh. Boleh nggak Ustadz? Kalau saya ambilnya enggak boleh. Nggak boleh. Karena beberapa pendapat misalkan nih ini lagu entah lagu sudah dikonsumsi di mana aja, adalah yang dikonsumsi di mohon maaf di tempat bar, tempat maksiat dipakai juga lagu-lagu ini. Terus kita mau praktekkan masuk ke Quran sangat tidak elok sekali lah rasanya. Ibarat kata misalnya nih apa ya lagu Indonesia Raya bisa nggak? Mau nggak didangdutkan misalkan? Nggak. Waduh itu pasti Atau dipopkan atau diapain? banyak kecaman itu nanti. Apa ini Quran? Oh iya. Ya kan ini sangat bahaya. Jadi Indonesia Raya aja misalnya nadanya diganti pakai dangdut. Terus banyak yang kesinggung. di pakai Indonesia Allah kan. Itu ruhnya itu nggak dapet. Iya benar. Indonesia Raya aja lagu kebangsaan kita itu kalau ada yang otak-atik kita siap paling terdepan. Ini Quran. Kalau langgam Kurdi itu kan bukan artinya kan kalau Kurdistan kan di India kan. Mereka kan penganutnya banyaknya Hindu dan sebagainya. Itu ada bagian-bagiannya itu, Sat. Ada bayati Kurdi. Dan ini Kurdi bisa masuk di mana? Nahawan bisa masuk di Nahawan, bagian Nahawan bisa. Jadi hampir dari 7 lagu itu bisa masuk ya di langgam Kurdi. Ada juga kalau lagu ke-8 ada namanya Banjaka. Banjaka bukan Bang Jaka. Kalau Bang Jaka orang sana yang penjual itu. Banjaka ini cuman memang dia nggak masyhur. Dia agak-agak mirip ke Sika. Tapi dia nggak masyhur dibandingkan 7 ini. Ya, dan ada. Bisa dicatat saja. Saya pun agak susah membawakannya. Karena memang jarang ya. Jarang dibawakan. Yang pernah bawakan itu salah satunya adalah Imam Musikal Bang Salim Ghazali, Ustadz Salim Ghazali. Beliau juara internasional. Tapi Ustadz kalau di luar negeri nih, Ustadz kan sering ya kemana-mana nih. Pakai baca Qurannya itu kiroatnya kiroat Ustadz sendiri kayak seperti ngikutin hafaz. Kita Imam Hasim aja. Harus hafaz. Imam aja. Imam dah hafaz. Takutnya orang-orang sana misalnya bukan hafaz. Enggak, aman sih. Alhamdulillah. Duri, Ibnu Zakwan, bisa kumpul dan sebagainya. Enggak. Alhamdulillah kami kemana-mana pakai Imam Nafi, Imam Hasim, riwayat hafaz di sana. Kita konsumsi di sana juga. Oh, nggak ada permasalahan. Paling yang kita masak ini Bismillahnya aja yang disirkan. Misalkan kita lagi mau di Makkah atau di Madinah, kita lagi safar, soalnya kita kecilin. Menghargai lah ya. Iya gitu. Oke, ngikut nggak kuno dia nggak kuno. Iya, kita tradisional aja. Iya tradisional aja kita yang ngikutin aja gitu.
Makanya beberapa kali dulu kami, misalkan kita, kami nggak tahu waktu itu kami tugas imam tarawih. Terus begitu witir, ada yang menyampaikan, saya nggak ingat, saya nggak dengar bilalnya. Hmm. Akhirnya saya hantam 3 rakaat, saya gas langsung witirnya. Oh iya. Ternyata kebiasaan di situ 21. 21. Iya. Nah, begitu selesai saya disamperin sama sepuh di sana kan. Salah itu Ustaz, ini 21. Oh, saya mohon maaf saya bilang. Tapi tenang. Imam ikut sama supir saya bilang. Apa? Makmum ikut sama supir saya bilang. Apa dia bilang supir kok ikut aja. Tenang sah saya bilang. Saya supirnya. Nah, gitu aja. Artinya ketika kita paham ini dan saya mengaku salah, saya tetap salah saya bilang. Dan sampai ini menjadi fitnah saya bilang kan. Hmm. Karena sama-sama bisa kok 3 atau 21 silahkan aja. Jadi kalau kita fleksibel, hati kita lapang untuk menerima perbedaan, saya rasa aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Tergantung niat. Iya. Nah itu tadi cara dakwahnya tadi. Masya Allah, Ustaz, terima kasih. Kita Makasih nggak ini ya nggak ngerasa udah 1 jam ya kita. Hampir 1 jam. Udah banyak banget ilmu yang Ustadz Daeng kasih ke kita juga, ya kan, dan terutama Sudah datang ke sini. Alhamdulillah Ustaz. Jangan kapokkan nanti kalau kita undang lagi. Oke, terima kasih Ustaz. Ustadz Penonton juga kita sudah selesai pada kali ini dengan Ustaz Daeng Sawal. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.